billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita senantiasa haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam yang kita usahakan sekuat tenaga dengan ketakwaan sehingga kita masih bertahan menjadi orang yang berpuasa ketika banyak orang tidak berpuasa. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini materi terakhir kalau siapkan materi 11 orang yang rugi ketika Idul Fitri tiba. Jadi agar membesarkan hati dengan bunga hati dengan bersani dengan ibu, insya Allah bukan termasuk yang merugi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang pertama, manusia pertama yang merugi ketika Idul Fitri tiba, yaitu orang yang sampai Idul Fitri dia nggak mau puasa. Nabi SAW pernah mengisahkan dirinya pernah dibawa oleh malaikat ke satu tempat di atas gunung yang terjal, pemandangan tentang neraka diperlihatkan. Kemudian Nabi mengatakan, "Fantawatna faida qaumun wa'alikina bi'araqibihim." Aku sampai di sana, dan di sana kalau aku melihat ada sejumlah orang wa'alikina, itu berarti bukan cuma satu, banyak. Nggak berapa banyak, nggak tahu. Wa'alikina digantung bi'araqibihim, digantung bagian urat kakinya. Ada status mendo beban kalau dicoblos digolong mana nih. Nah, musaqqatan asdaquhum, dia dalam posisi terbalik, mulutnya disobek, tasilu asdaquhum daman, dari mulut yang sobek itu keluar darah. Kemudian aku bertanya, man haula, kepada malaikat, itu siapa? Qala, malaikat yang bawa aku mengatakan, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillata shaumihim. Itulah orang-orang yang disuruh puasa enggak mau puasa, atau disuruh puasa ini enggak ditutupkan puasanya. Maksud. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 11 orang yang saya kumpulkan menjadi orang yang merugi ketika Idul Fitri tiba, yang pertama adalah orang yang disuruh puasa tapi enggak mau puasa. Sehingga banyak dengan yang hari ini masih bersabar berpuasa, insya Allah tidak termasuk di dalamnya. Dan kalaupun kemarin dengan pernah mengalami buka puasa, berarti ini utang yang harus dibayar. Dan itulah ciri orang beriman, yaitu apa? Mereka mentaati perintah Allah dan Rasulnya apapun kondisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang kedua yang merugi ketika Idul Fitri tiba, yaitu orang yang sampai Idul Fitri dia belum sadar nek sholat itu wajib, nek sholat wajib itu wajib. Jadi ada orang yang sebelum Ramadan itu tidak sholat atau malas-malasan sholat. Ramadan datang ketika setan dibelenggu, pintu surga dibuka, neraka pintunya ditutup, yora sholat. Idul Fitri yora sholat. Ada juga yang sholat id gitu, rame dewi kayak dewi gitu. Tapi hakikatnya dia orang yang paling merugi. Kenapa? Nah, yang pertama Nabi mengingatkan kita, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkis shalah. Bedanya kita orang beriman dengan orang musyrik dan orang kafir itu meninggalkan sholat. Makanya sholat itu penting. Saking pentingnya sampai Allah membocorkan percakapan Allah dengan penghuni surga, neraka, maaf. Allah bertanya kepada penghuni neraka, masalahkakum fi saqar? Kamu kok bisa nyangkut di neraka sakor? Neraka ini khusus neraka sakor. Ngopo gitu. Mereka pun mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Niki goro-goro kula mboten salat gitu. Namun makanya ketika niki sampun dibocorke, sudah dikasih tahu dan kita sudah tahu, kok ya tetap nggak sholat, naudzubillah, berarti kan rugi, ngoten. Oleh karena itu maka Ramadan itu sebenarnya momen untuk memperbaiki diri, kok juga apa-apa gitu.
Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan akan mendapati orang-orang yang gak sholat itu selalu dekat dengan hal-hal yang berbau kemaksiatan. Itu sudah disebutkan oleh Allah pada Quran surat Maryam ayat 59, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adza'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Kemudian didatangkan setelah itu generasi yang meremehkan sholat. Jadi sholat itu mau dianggap apa toh? Aku ora sholat, yo ora jadi. Aku sholat yo ora sugih, aku ora sholat yo ora terus jadi tambah ra duwe mendingan rasa sholat yo. Nah, orang-orang yang seperti itu dikatakan oleh Allah wattaba'us syahawat, dia akhirnya memperturutkan hawa nafsu. Sehingga akan jangan dapati wong ini ora sholat, biasanya ya doyan main, doyan mendem gitu. Termasuk dia sudah punya istri yang mirip bojone wong liya gitu kan. Nah, dan dia akan mendapatkan balasan fasawfa yaqawna ghayya. Nanti akan dimasukkan ke tempat yang namanya al-ghayy. Al-ghayy itu ada yang menyebut sebagai sungai atau lembah di neraka sana khusus. Di neraka yang khusus, lembah yang khusus. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau sholat. Jadi dalam Islam itu ada zikir. Zikir itu mengingat Allah itu caranya banyak. Wirid bisa, berdoa bisa, majelis ilmu yang ini bisa, khutbah Jumat bisa, baca Quran bisa, mendengarkan kajian, mendengarkan murotal, termasuk sholat itu juga termasuk bagian dari mengingat Allah. Nah, Allah menyebutkan bahwasanya waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka. Siapa orang-orang yang tidak mau berzikir, mengingatku, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Artinya orang-orang yang salah satunya yang termasuk ke dalamnya gak mau sholat, niku uripe bakalan terasa sempit. Sempit di sini bukan soal dia gak punya, bahkan kalaupun dia punya, dia merasa orang yang paling miskin. Bahkan sugih pun dia tetap akan merasa kurang, gak pernah ada rasa puas. Wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan mereka akan kami bangkitkan dalam kondisi buta. Dan kemudian mereka berkata, Robbi lima hasarnani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenging napa kok kula dibangkitkan buta padahal kula ndek biyen niku teng donya melek. Nah, kemudian Allah mengatakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Iki mergone kowe biyen wis tak elekke ning ra gelem gadake. Mbok lalekke ayat-ayatku lha saiki kowe ora tak gagas. Nah, digabungkan dua ayat tadi bahwasanya orang yang enggak mau sholat itu memperturutkan hawa nafsu, orang yang enggak mau sholat hidupnya sempit. Dengan akan dapati orang-orang yang enggak sholat itu dia akan senang main, misal, atau mabuk, dan kemudian dengan apa yang dia lakukan itu dia enggak akan merasa tenang dan akan merasa sumpah terus hidup. Sehingga yang terjadi dia akan mendolimi orang lain. Pramila Nabi mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Ini menjadi dasar. Ampun kan nggih iki nek bahasa saya. Jenengan nek ajeng milih-milih kanca, rencang, ampun kekancan karo wong ra salat. Kalaupun harus kekancan, ya ampun jero-jero. Karena nek kejero jenengan siap kelangan. Kelangan sendal, kelangan dit, kelangan motor, kelangan buju. Karena orang-orang yang tidak sholat atau tidak mengerti, tidak menghayati sholat itu apa, dia siap untuk kemudian mendolimi orang lain. Kalau kasih contoh, saya kenal seorang teman dan kantor ini. Awalnya tukang sapu jalan di Solo ini, tapi kemudian karena pengabdiannya 10 atau berapa belas tahun diangkat. Karena dari pegawai ke golongan bawah sebenarnya, golongan entah 2, entah 1, saya nggak tahu. Nah, karena kita kasihan sama yang bersangkutan, gitu, putrane yo sekawan gitu. Nah, yang terjadi, ya, dia WA pilih duit nih, kita kasih gitu, sesuai dengan yang kita mampu atau sesuai dia minta. Dalam minta ya udah kata kali 100, 300. Nah, kalau sesuai ngumpul kayak gitu. Mulai ngumpul kayak terus keluar rem gitu. Saya ini tembung ini ileh itu tanggal sebenarnya balik
ning urung tekan tanggale nyilih meneh gitu kan. Terus dijajeni meneh balike tanggal semene, urung tanggale nyilih meneh kosek Mas. Jadi ku mesti numpuk akeh gitu kan. Soalnya tembungnya nyilih, karena nek tembungnya jaluk sisan kan malah penak gitu loh. Akhirnya saya udah stop dulu sampai sini. Nah, Allah terus iseng. Allah tekok ini ngono kantor. Dengan gimana? Wah, aku kena semene. Oh, ternyata saya itu karena masuk belakangan. Saya kan pindahan dari Jakarta. Jadi Ramadan ini hitungannya setahun lagi gitu. Wah, ya cah anyar malah di ospek karo cah gemblung gitu. Nah, akhirnya kalau tekok kanca-kanca kula kena kabeh gitu. Terus kalau tekok isi rada dhuwur bose yo kena gitu kan. Kuwi dhuwur kena gitu. Bahkan kepala badan saya kena ya, wah luar biasa. Dan begitu sudah semua orang niku napa istilahnya? Kena kabeh niku bentuke duit. Nah, terakhir ini nilai surat duit, Pak, nilai laptop, digadekke. Wah niku nggih, apa sih kula ini kepala badannya dikandani niku nggih malah ngene. Ya mesake Mas wong ya anake akeh, badan anakku ya akeh. Ternyata apa ya tadi enggak sholat, senang judi. Ngoten niku lho. Ramen jenengan harus memperhatikan ini. Dan jenengan kalau memperhatikan masyarakat sekitar kita, niku anggar pokoknya anggar enek sing tak sholat. Biasanya preman ya senang judi. Terus baru ning omah rame gitu kan. Oh coba sing ngoten sing sholat mawon lho sampai dikatakan oleh Allah wailul lil musholin gitu. Cilaka wong sholat, ini bukan berarti terus ini rasa sholat itu salah. Sing sholat sing piye sing cilaka kan niku yang harus kita gali. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang sahun niku pripun? Sholat asar mancing maghrib, sholat maghrib mancing isya gitu. Makanya ibu-ibu niku kadang aku sholatnya ning omah kan ganjarane luwih utama ning omah. Niku leres boten klentu. Tapi nek jenengan sholat duhur, meh asar, sholat asar meh maghrib, mending ning masjid Bu, anggar komat jenengan sholat rampung muli. Karena kalau jenengan mengaplikasikan hadis tadi lebih utama di rumah, ning caranya seperti itu nggih salah. Jadi menjadi lebih utama sholat di rumah buat perempuan ketika ya sholatnya tepat waktu. Begitu Anda sholat komat Anda sholat pun rampung, niku lebih utama memang daripada ke masjid. Tapi kalau di rumah sholat subuh mendekati suruh kan itu mending di masjid gitu kan ya, walaupun itu perempuan. Nah tinggal nanti dijaga nek teng masjid ya boten usah dadak bengesan piye-piye, ning masjid dadak bengesan. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala niku mang diteni nggih. Jadi kalau jenengan bisa meniteni dengan baik, insya Allah jenengan tidak akan ketemu wong aneh-aneh. Imma fil bait, apakah di rumah jenengan atau di masyarakat. Tapi kalau jenengan tidak ambil pelajaran, nanti Allah sudah mengingatkan ini, tak pelajaran seakan ini gak mau katek nona. Maka jenengan akan ketemu orang-orang itu duduk ya. Tembungnya nilai diteni tekor, nyaran nyaur malah nambah utang gitu. Dan nanti napa nggih? Kita nanti sing diutangi nanti luwih pakai timbang sing utang. Sing utang gak ketemu ya bunyi tengah-tengah. Kita sing diutangi malah ketemu DN kayak piye. Rupanya soalnya masang rupa memelas. Dan dalam meminjam niku gak cuma sekedar bahasa permintaan, tapi ada kondisi yang menurut saya kurang tepat ya. Jadi dia mau ngobrol belas kasihan gitu. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya melihat asasnya itu dari sholat. Di sholat itu. Makanya ketika jenengan sholat, Allah menjanjikan banyak keutamaan. Ya, termasuk pertolongan Allah itu ada ketika kita dekat sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Dongo tak kabulni. Nah itu kan kedatangan Allah, pertolongannya itu adalah ketika kita mendekat. Nah mendekatnya itu sholat. Belum lagi nanti kita dijauhkan dari syaitan. Nek Ramadan itu setannya dirangkeng. Nah betul Ramadan setan itu dua. Ketika dua dan kita bertarung dewean, belum tentu kita menang. Belum tentu menang. Makanya yang namanya puasa itu salah satu bentuknya fa innahu lahu wija. Puasa itu menjadi benteng, anak menyempitkan pembuluh darah. Nah, sehingga orang terus jadi malas berbuat hal-hal yang aneh-aneh gitu. Iya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ku PR kula di kanca kula niku. Insyaallah nanti pelan-pelan dikasih tahu. Ini terakhir dan kajian dan kantor ya, pun kula sing boleh bola-bali. Nggih. Sing dong nang mboten Bu. Kemudian yang ketiga,
Orang-orang yang merugi yang ketiga adalah yang belum pernah menginjakkan kakinya di masjid sampai Ramadan selesai. Di depan tadi sudah saya sampaikan, dia adalah orang yang paling rugi pada Ramadan itu. Surgane dibuka, neraka ditutup, malaikatnya disebar, jin-jinnya, setan-setannya dicencang, ibaratnya pada bahasanya ngoten. Kemudian sampai Nabi mengatakan Sahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan, banyak orang riwah-riwitan masjid. Kok dia dilewati tanggane, dilewati dulure, dilewati bahkan garwane, putrane. Namun cecek ya Pak, ya ono sing saleh. Panjenengan boten rasa Pak ngene wae. Enten piye ngoten niku. Luar biasa. Nah, itu orang-orang yang rugi lah. Kenapa kok rugi? Allah menyebutkan mensifati orang yang punya iman itu adalah yang memakmurkan masjid, sangat masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Sing makmur ke masjid itu nggih cuma orang beriman pada Allah dan hari akhir dan salat wau gitu. Wa atas zakat dan bayar zakat lho walaupun dileki. Jadi nek zakat niku nggih selain zakat fitrah, panjenengan dikedah zakat mal, zakat mal yang tergantung harta jenengan nopo nek gadahe pari, parine gadai mendo mendone ning enten nisab dan haule. Nek jenengan ngitung haule per Ramadan ya berarti ngetokene per Ramadan. Nek misal per sura ngetokene per sura. Ngoten. Nggih enten zakat perdagangan iki perlu bab khusus jane. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada orang kok wis malesan masjid, tidak masjid moh. Sekali-kali tidak masjid mengarep numpang nguyuh karo BAB ising. Ya Allah. Niku imannya niku sudah ada di level yang entah di mana gitu. Cek, kebelet ya. Terus masjid sik lho. Ngono ki boyo misal itu, barat masjid niku umpami niki rumah jenengan itu. Kira-kira jenengan kadang griya tiba-tiba nek wong blusukan mlebu metu mengharap numpang buang air kan tentu kita itu kan yo wanyel itu. Pikir rumahku wis umum kan ngoten to. Walaupun WC-nya tentunya misal terbuka untuk umum ya gak apa-apa. Cuma maksud saya itu gini, ketika panjenengan adalah seorang muslim yang punya iman, itu minimal nih, begitu jenengan masuk WC di masjid, satu jenengan pastikan ketika jenengan masuk jenengan bersihkan sebersih-bersihnya, siram kabeh. Pun kan itu jenengan nggih rampung jenengan sentor dengan baik, sirami kabeh. Tidak ada jejak-jejak yang jenengan tinggalkan, mboten enten gedang goreng sing keri mboten enten. Los. Begitu rampung, Pak, Bu, kok ningali kotak infak mau lebeti kotak infak niku. Ning WC umum jenengan wani mlebokke 2000. Ning masjid coba aja 2000, 10.000. Lah mau nguyuh tok Mas niki griyane Gusti Allah. Ngoten. Lah bar niku adape napa? Bar toyan niku dengan wudu. Lajeng bar niku dengan salat 2 rakaat. Niku salat tahiyatul masjid dalam rangka memuliakan rumah Allah. Ngoten. Pun bar niku jenengan semoga mlampah melih. Ngoten. Terus ampun jangan cuma menjadikan masjid itu sebagai toilet umum. Nah, niku luar biasa niku. Pertanyaannya iman kita itu seperti apa to jane. Artinya nek jenengan enten pilihan pom bensin pun ten pom bensin mawon, dameten masjid lajeng toilet. Tapi nek kepepet sumangga bar rampung lega kan niku nikmat Allah to niku. Wah, plung ngoten alhamdulillah. Ngoten to. Nah, bentuk syukure mang lebu niku tak infake lan salat 2 rakaat pun Gusti Allah mboten nyuwun sing pripun-pripun. Nah, bar niku sumangga. Nah, orang yang merugi adalah Ramadan tiba, keluarganya, saudaranya, tetangganya dan masjid diwariwi kok iya ora termotivasi, tidak tersenggol. Sampai Nabi SAW mengatakan man ghada ilal masjid aw raha a'adallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Orang yang ke masjid niku akan disediakan hidangan di surga. Setiap dia berangkat dicepake, setiap berangkat dicepake ning surga. Pramila jenengan mungkin nek mlebu surga ampun kaget. Oke banget terus coba Pak go aku. Jadi mungkin cepane kadang mboten. Komplit wah, metu kabeh Pak niki mungkin to. Pramila mungkin ten surga wah sing kuwo kaget jenengan mergo kok asring nang masjid. Napa meleh pun sepo meh golek napa. Golek bojo meneh tenan sapa sing gelem. Lho. Wonten maksud kula wong jelaske mawon. Hidup kita itu memang benar-benar inna sholati wa mamati wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Anu nenggo antrian to.
Nek mboten sakniki nggih sesuk, nek mboten sesuk eneh gitu kan. Nggih monggo tenten Sabin, monggo ten pekan monggo ning ampun kesupen masjid. Dan pasti kan jenengan selalu terlibat. Nek saged ngapunten, saged ngajar ngeten sumangga. Mboten saged nggih dados mustamik nggih monggo. Mboten saged dados napa mustamik paling wonten yang kuyung dadi panitiane. Mboten napa-napa jenengan namung gengsi aku mosok mantan lurah dadak nyaponi masjid mboten usah gengsi. Mengke pinongone jenengan nyaponi masjid dosa jenengan disaponi Gusti Allah nak jenengan ngelak dia. Terus rasa gagas mantan lurah, mantan nopo-nopo pun niku masa lalu. Pun saestu. Kula panggih piye-piye ngoten niku kula salut. Orang-orang yang dulu pernah menduduki jabatan-jabatan tertentu, tapi begitu kemudian sudah purna, sudah sepuh, dia kemudian masuk ke masyarakat, bahkan ke masjid, bahkan dia tidak menginginkan kedudukan-kedudukan tertentu. Serang gagas pengen jadi ketua takmir, serang gagas enggak, pokoknya apapun yang dia bisa, buat niku mau adil, wah dia seneng kual. Ya ngoten-ngoten niku lho. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan berada di masjid ini, termasuk Nabi pernah mengatakan manja'a ila masjid hadza. Siapa yang datang ke masjidku ini, memang hadisnya konteksnya ke Masjid Nabawi, tapi tahun ini berlaku di semua masjid. Lam ya'ti illa li khair, dia enggak datang kecuali niatnya baik. Karena enten piyai teng masjid itu niatnya nyolong sendal, enten nyolong ora ipak, enten nyolong motor ya enten gitu. Enten rugi ning teng masjid niku niatnya nagih utang. Ning dipak kok bojone itu. Ora tau-taune men ning masjid. Masjid lah. Lah wong pokok ning masjid, bojone titen ora tau ning masjid. Kok ning masjid? Anu sikae lho. Mangkat ning masjid, tak jaga to, tagih hutang. Ya wis. Entuke nggih nagih hutang niku. Nah, kata Nabi SAW, orang yang datang ke masjid niatnya baik, liyu alimuhu aw yata'allamu ilma, untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu seperti yang jenengan lampahi sak menika gitu kan. Nek ngajar kabeh lagi mboten mungkin, kita harus dipilih tunggal mboten to. Nah, maka kemudian yang terjadi kata Nabi SAW, dia bimanzilatil mujahid fisabilillah, dia duduk jenengan ngeten iki niku diitung jihad fisabilillah. Penak padahal jenengan ngajeng jihad tenanan, kudu latihan fisik sik, latihan bedil, golek musuhe, sosok sing do makat ra latihan kadang malah bedil kancane gitu kan. Nah, sehingga niki pun diitung jihad. Jenengan ngantuk-ngantuk sender, merem gitu kan. Begitu dibuka, Pak, kami Pak pun rampung ning pengawasan mati, ya mati syahid Pak. Mati syahid mlebu kuburan karena mboten nekoi. Mengketen akhirat hisab-hisab mboten nglampahi. Munggah sirat perbablas boten usah rekoso. Surga lawange enten 8 khususon al jihad niku pintune orang yang mati syahid. Begitu mlebu bledeg dinani bidadari 72. Ah piye Pak? Ora mung siji lho Pak, 72. Nah nek aku pengen ketemu karo bojoku, mungkin kepanggih Pak. Jadi jenengan mungkin kalian garwa donya niki nek misal mlebet surga bareng-bareng sama-sama beriman, niku mungkin masuk surga dua-duanya dipertemukan lagi sebagai suami istri. Nah, umpamanya jenengan meninggal dalam kondisi majelis ilmu dan insya Allah mati saya niku, maka istri niku ditambahi meneh 72, berarti 73 gitu. Oke, men masih ngayai piye gitu kan. Kulo kandhani, kulo critani. Makane niki nek ngomong ke akhirat niku kudu clear. Karena boten clear mungkin ibu-ibu niku ngamuk oleh jenengan. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, yang jalar kados panjenengan kula sami ngeten iki, mungkin nek mlebu surga niku urusan niku lho, urusan hubungan niku lho. Niku jenengan niku dibengke 100, ibu-ibu niku mboten. Nah, sehingga jenengan ten donya niku pisan tok wae kadang disemayani ya. Mungkin ten surga niku pun mboten enten wong sedih. Pramila ben ora disemayani niku dikeki bidadari. Ning ibu-ibu niku ketika dibangkitkan di surga nanti itu wayune cuantike niku ngumpuli bidadari niku lewat. Sehingga yang terjadi ketika laki-laki dunia yang masuk surga bertemu dengan istrinya yang dari dunia yang ada di surga, dia akan selalu condong pada istrinya yang di surga. Bahkan itu akan dilakukan urusan itu sehari bisa 100 kali. Ning enten ning meneh. Mereka juga punya hak untuk menikmati indahnya surga. Sehingga kalau misal pamit kali jenengan, Mas, aku tak ambil ning kali susu kuwi sik, Mas, aku tak napa nguyuh banyu ning nggon kali Ciuwi, enten surga ten niku enten sungai 4.
sungai susu labanin lam yatagoyar ta'muhu, sungai susu yang dia tidak berubah rasanya, wa anharu min asalin musofa, kemudian sungai dari madu yang madunya niku murni, wa anharu min ma'in, dan surga sungai dari air yang murni yang napa mboten enten limbahe pokoke bening. Nah yang keempat, wa anharu min khamril ladatil syaribin, yaitu sungai dari khamr yang enak diminum. Wah, nguyup ciu ning kono Mas. Ning mboten mare mabuk, enak gitu. Nah, ya wis akhirnya jenengan izinkan. Nah, jenengan otomatis sendirian. Nah, disitulah bidadari surga itu menggantikan. Lah, bojoku kok cemburu pun boten enten karena bar sirot niku enten kontoro. Kontoro niku sudah mencuci hati manusia dari iri, dengki, serai termasuk cemburu. Sehingga yang laki-laki ketika ditinggalkan dia gak marah, yang istri ketika meninggalkan suaminya dengan bidadari juga gak akan cemburu. Dan istana surga gede disiapke juga kemah di surga. Kemah di surga bentuke niku min lulu mutiara bolong tengah. Kata Nabi tingginya atau panjangnya tuluha situ namilan dawane niku 60 mil. Nek sak mil niku 1,3 km, 60 niku sekitar 78 km. 78 km itu kira-kira mriki tekan Yogyo. Dan kata Nabi di dalamnya ada ahlun, ada keluarga-keluarga, istri-istri, bidadari-bidadari yang nanti kalian akan menggilir. Jadi gak pakai ngeten dengan ada omah gede di sana surga. Niku istri dengan dari dunia niku kan niku kalian dengan. Lah ning jobone niku enten lapangan pohon banget. Arduha ka ardis samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Terus dikeke masito. Ngaten niku enten bidadarine. Ngoten lho. Jadi begitu garwa dengan pamit ajeng dolan bengi surga sak pirang-pirang nggone niku, ajeng golek niki, ajeng ngoyak kuku-kuku, ngoyak mano, ngoyak napa mawon gitu kan. Nah, ajeng numpak jaran, ajeng numpak napa lah gitu pokoke surga menika. Lah jenengan kan piyambakan, jenengan lipir niku teng kemah niku. Nah, dan mereka enggak cemburu dengan nggih boten nesu, aman nyeneng niku surga. Boten enten kontrakan, boten enten sing ngaki listrik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ning niku somben syaratnya kita kedah terus biaya bertakwa. Kemudian orang yang keempat yang merugi itu dijaminan seperempat. Oh, udah mati. Oke. Ya, siap. Satu lagi. Ini kan 11 nih kalau sampaikan baru sampai 4. Yang keempat yaitu orang yang memikirkan ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Jadi sergap ibadah mulai Ramadan tok. Niku hibutan saya. Dikatakan oleh Bishr rahimahullah, seorang ulama, dia mengatakan bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan inna sholihal ladzi yata'abbad wa yajtahidu sanah kullaha. Sejelek-jelek orang adalah orang yang rajin ibadah Ramadan tok, bar Ramadan dia sudah enggak mau ibadah lagi. Nah, itu orang jelek. Itu yang sama ulama disebut sebagai Ramadhaniyun, orang-orang yang senang ibadah mulai Ramadan tok, bar Ramadan enggak mau. Dan Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita diminta untuk ibadah itu terus sampai datang keyakinan. Keyakinan itu nopo mau. Jika kalau belum meninggal, jangan ampun berhenti istirahat. Imam Ahmad bin Hambal niku ketika menuntut ilmu pun sepuh, niku betul buku dileki kon mat emeh ning ndi maca dolan nyawuk mat ngoten wonten iki. Ning ndi golek ilmu sampai kapan mat gitu. Kata Imam Ahmad sampai sikilku iki nyedak lemah surga, aku lagi leren. Nah dari situlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi ketika Idul Fitri tiba. Tadi baru saya sebutkan 4, masih 7. Insya Allah PR kapan-kapan. Semoga Allah mudahkan. Pun perlu di doa betul. Cekap betul. Cekap. Kita tutup dengan doa nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan aminkan 5 menit atau masih 2 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fiha wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa anhum wa
wa akrim nusulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i was salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadurrana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.